Kisah tentang Raja Zulkarnain dan kaum Ya'jud dan Ma'jud adalah salah satu narasi paling ikonik dalam eskatologi Islam yang memadukan kepemimpinan yang adil, teknologi kuno, dan rahasia akhir zaman. Berikut adalah narasi perjalanannya. Sang pengembara yang adil, Zulkarnain. Zulkarnain bukanlah seorang penakluk biasa yang haus kekuasaan. Ia adalah seorang raja yang diberi kekuasaan besar oleh Allah, dibekali dengan ilmu pengetahuan serta kekuatan militer yang tak tertandingi. Nama Zulkarnain sendiri berarti pemilik dua tanduk, yang merujuk pada kekuasaannya yang membentang dari barat, tempat matahari terbenam, hingga ke timur, tempat matahari terbit. Dalam perjalanannya ke arah timur, Zulkarnain sampai di sebuah wilayah di antara dua gunung. Di sana ia bertemu dengan kaum yang hampir tidak memahami bahasa orang lain. Mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam. Teror Ya'jud dan Ma'jud. Kaum tersebut mengadu kepada Zulkarnain tentang Ya'jud dan Ma'jud, dua bangsa yang digambarkan sebagai perusak di muka bumi. Mereka sangat banyak, beringas, dan rakus. Kehadiran mereka berarti penjarahan, kehancuran, dan kematian bagi penduduk sekitar. Penduduk lokal memohon kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan dinding pemisah antara kami dan mereka?" Zulkarnain dengan kerendahan hatinya menolak imbalan materi tersebut. Ia menjawab bahwa kekuatan yang diberikan Tuhan jauh lebih baik daripada harta mereka. Namun, ia meminta bantuan tenaga manusia untuk membangun sebuah benteng pertahanan. Keajaiban metalurgi, pembangunan dinding. Zulkarnain tidak sekedar menumpuk batu, ia menggunakan teknik metalurgi yang sangat maju pada masanya. Ia memerintahkan penduduk untuk mengumpulkan potongan-potongan besi hingga memenuhi celah antara kedua gunung tersebut. Setelah besi bertumpuk setinggi gunung tersebut, ia memerintahkan untuk meniupkan api hingga besi itu membara. Kemudian ia menuangkan tembaga cair ke atas besi panas tersebut. Hasilnya adalah sebuah dinding raksasa yang sangat keras, licin, dan tidak bisa didaki, apalagi dilubangi oleh Ya'jud dan Ma'jud. Dinding ini menjadi penjara bagi bangsa perusak tersebut, memisahkan mereka dari peradaban manusia selama ribuan tahun. Janji Tuhan dan akhir zaman. Setelah dinding itu kokoh, Zulkarnain berkata bahwa dinding ini adalah rahmat dari Tuhannya. Namun ia juga memberikan peringatan, dinding itu tidak akan berdiri selamanya. Dalam keyakinan Islam, Ya'jud dan Ma'jud setiap hari mencoba melubangi dinding tersebut. Mereka baru akan berhasil keluar ketika janji Allah tiba, yaitu menjelang hari kiamat. Saat itu, dinding akan hancur rata dengan tanah, dan bangsa yang sangat banyak itu akan turun dari tempat-tempat tinggi, seperti air bah yang mengalir deras, meminum habis air danau, dan membawa huru-hara, sebelum akhirnya binasa oleh ketetapannya. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan teknologi seharusnya digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk menindas. Zulkarnain menjadi simbol pemimpin yang menggabungkan iman, sains, dan kemanusiaan. Berdasarkan berbagai literatur, terutama dalam hadis-hadis sahih dan tafsir para ulama, bangsa Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai fenomena yang unik sekaligus mengerikan. Mereka bukan makhluk halus atau jin, melainkan manusia keturunan Nabi Adam, dari garis keturunan Yafith bin Nuh. Berikut adalah detail mengenai ciri-ciri dan perilaku mereka. 1. Ciri fisik yang khas. Meskipun mereka adalah manusia, secara fisik mereka memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari manusia pada umumnya, karena isolasi ribuan tahun di balik dinding. Wajah yang lebar, digambarkan wajah mereka luas dan datar, seperti perisai yang dilapisi kulit. Mata yang sipit. Sering dideskripsikan memiliki mata yang kecil atau sipit. Rambut yang berwarna merah atau pirang. Beberapa riwayat menyebutkan rambut mereka memiliki rona kemerahan atau pirang, merujuk pada bangsa-bangsa di utara atau tengah Asia. Postur tubuh, ada perbedaan pendapat mengenai ini. Sebagian riwayat menyebutkan mereka sangat pendek,
Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan postur mereka beragam seperti manusia biasa, namun sangat tangguh secara fisik. 2. Populasi yang luar biasa banyak. Salah satu kengerian utama dari Ya'juj dan Ma'juj bukanlah kekuatan individu mereka, melainkan jumlah mereka yang tak terhitung. Rasio 1:999. Dalam sebuah hadis disebutkan perbandingan jumlah mereka dengan manusia biasa sangatlah timpang. Bagaikan air bah, saat mereka keluar nanti, mereka akan bergerak dengan sangat cepat dari tempat-tempat yang tinggi, tampak seperti gelombang manusia yang tidak terputus. 3. Sifat dan perilaku perusak. Mereka disebut sebagai perusak di muka bumi, karena perilaku mereka yang tidak terkendali. Sangat rakus, diceritakan bahwa rombongan pertama dari mereka akan melewati Danau Tobariyah atau Galilea dan meminum airnya sampai habis. Ketika rombongan terakhir lewat, mereka akan berkata, "Dahulu di sini pernah ada air." Ganas dan tak terkalahkan, tidak ada pasukan manusia yang mampu menandingi mereka. Bahkan dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk berlindung di Gunung Tursina, karena tidak akan ada yang sanggup melawan keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Sombong, setelah merasa menguasai bumi, mereka akan memanah ke langit sebagai bentuk tantangan kepada penduduk langit. 4. Upaya mereka menjebol dinding. Setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj bekerja melubangi dinding yang dibangun Zulkarnain, namun mereka selalu gagal karena alasan yang spiritual. Mereka menggali hingga hampir tembus, namun pemimpin mereka berkata, "Kembalilah besok, kita akan menyelesaikannya." Keesokan harinya, Allah mengembalikan dinding itu menjadi utuh kembali, karena mereka tidak mengucapkan insya Allah, atau jika Allah menghendaki. Hanya menjelang kiamat, salah satu dari mereka akan mengucapkan insya Allah, dan esok harinya, lubang itu tetap ada sehingga mereka bisa menjebolnya. 5. Akhir hayat mereka. Meski tak terkalahkan oleh senjata manusia, mereka akan binasa dengan cara yang sederhana. Allah akan mengirimkan ulat atau nagof yang menyerang leher-leher mereka, hingga mereka mati secara serentak dalam satu malam. Setelah itu, bumi akan dibersihkan dari bangkai mereka oleh burung-burung besar dan hujan yang lebat.